Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tatanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, jika kita mencari cara untuk memusatkan perhatian kita pada Kristus hari ini, hal itu adalah melalui Maria. Ketika kita merenungkan Injil kali ini, yang dipilih oleh gereja untuk menjelaskan peran khusus Maria dalam sejarah keselamatan dan jasa-jasanya dalam menerima kemuliaan untuk diangkat ke surga, kita merenungkan wanita yang mengandung Yesus Kristus di dalam rahimnya, dan salah satu momen pertama ketika kehadirannya diumumkan. Melalui Maria, Yohanes Pembaptis mengenali kehadiran Kristus dan ia melompat kegirangan. Di dalam diri Maria, Kristus hadir, dan ia membawanya ke dalam kehidupan sepupunya Elisabet dan ke dalam kehidupan bayi yang ada di dalam rahimnya Yohanes. Maria memungkinkan kita untuk berjumpa dengan Kristus. Hari ini dia masih menjadi orang yang membuat jalan perjumpaan dengan Kristus menjadi lebih mudah. Semoga kita berjumpa dengan Kristus melalui Maria. Saudara-saudari, di tengah-tengah perjumpaan ini Elisabet dengan indahnya menyambut Maria, sang pembawa juru selamat. Ia melakukannya dengan penuh kerendahan hati, memuji ibu Tuhannya. Ia merasa tidak layak untuk menerima berkat seperti itu. Ia menunjukkan kepada kita betapa kita harus menghargai kedatangan Tuhan kita dan hadir di tengah-tengah kita. Ia menyadari kebenaran sederhana bahwa orang yang membawa Kristus kepada orang lain akan diberkati. Hari ini kita dapat berjumpa dengan Kristus dengan menghadirkan Maria dalam hidup kita, dan seperti Maria, kita dapat menjadi sumber berkat dalam hidup orang lain. Kita juga menyadari bahwa orang lain telah menjadi sumber berkat bagi kita. Tanggapan Maria kepada Elisabet adalah sebuah nyanyian pujian yang indah, Magnificat, di mana ia memuji Allah dengan kerendahan hati yang luar biasa untuk hal besar yang telah ia lakukan dalam hidupnya. Nyanyiannya memiliki karakteristik yang kuat, yakni sukacita. Dia memiliki banyak alasan untuk dipenuhi dengan sukacita. Ia mengungkapkan rasa syukur yang seharusnya ada dalam kehidupan setiap orang Kristen, bahwa Kristus telah memilih untuk datang dan hidup di dalam diri kita. Anak Allah hadir dalam hidup kita.
itulah sumber sukacita bagi kita. Dia menyertai kita kemanapun kita pergi. Dia berkenan menyertai kita meskipun kita kecil dan tidak layak, hina dan miskin. Dan hal ini memberikan sukacita yang luar biasa. Di tengah-tengah kehidupan yang bisa saja jadi sulit dan menyakitkan, Maria mengajarkan kepada kita sikap dasar orang Kristen, yakni sikap sukacita, memandang diri sendiri diberkati secara berlimpah oleh Allah yang penuh kasih. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda